Salam, selamat siang. Perkenalkan nama saya Petrus Tawahurka, kelas G Sumba, tugas UTS Psikologi Perkembangan. Dan saya akan menjelaskan tentang perkembangan janin dari 0 sampai 9 bulan. Oleh karena itu, maka saya akan menjelaskan dari bulan pertama dan minggu pertama, sehingga kita mengakhiri pada minggu ke-40. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan tentang bulan pertama dan minggu ke-1 sampai dengan yang ke-4, bahwa minggu pertama kehamilan dihitung sejak hari pertama menstruasi terakhir. Mama pada minggu pertama belum ada janin yang dibentuk dalam rahim mama tersebut. Dokter akan menghitung usia kehamilan mama dari terakhir menstruasi hingga minggu ke-40. Memasuki minggu kedua, mama mengalami ovulasi, yaitu lepasnya sel telur yang begitu matang ke seluruh jubah filosofi dan siap dibuahi oleh sel sperma. Ya, mungkin demikian itu dari minggu pertama sampai dengan yang ke-4, dan kita akan memasuki bulan kedua, minggu ke-5 sampai dengan minggu yang ke-8. Memasuki bulan kedua mulai ada fetus dalam perut. Fetus adalah janin yang perkembangan setelah fase pembuahan. Janin dalam kandungan telah berukuran biji jeruk dan terus tumbuh dengan cepat. Memasuki kehamilan minggu ke-5 dan ke-6, si kecil akan berukuran kurang lebih 5/4 inch dari kepala hingga bokong. Rahang, pipi dan dagunya mulai terbentuk menjadi mata si kecil kelak. Organ ginjal, hati dan paru-paru mulai terbentuk dan jantungnya pun mulai berdetak. Bulan ketiga, minggu ke-9 sampai yang ke-13, pada usia ini janin dalam kandungan telah berubah menjadi embrio dan menjadi fetus atau janin dengan ukuran kurang lebih 1 inch, kira-kira sebesar buah zaitun, dan terbentuk setelah bayi. Pada minggu kedua, perkembangan janin dalam perkandungan sudah berukuran kurang lebih 2 inch. Ukuran kakinya mulai terbentuk. Memasuki minggu ke-12 telah bertumbuh hingga 2,5 inch dan memiliki berat kurang lebih 2,5 ons dengan ukuran sebesar buah plum, atau sistem pencernaan mulai bekerja. Sumsum tulang mulai terbentuk seperti bayi. Bulan ke-4, minggu ke-14 sampai yang ke-17, dalam hal ini si kecil berukuran leher mulai memanjang dan kepalanya semakin tegak. Rambut kepala dan alis mulai jumlah seperti yang rambut halus di seluruh tubuh seperti alugo yang berfungsi sebagai selimut penghangat si kecil. Minggu ke-15 si kecil berukuran jeruk nipel dan saat itu mulai bisa melakukan gerakan dan bernapas dan melelan, bahkan mengisap jarinya mama. Si kecil semakin aktif, menendang, menekuk, dan dengan tangan dan kaki. Di minggu ke-16 si kecil berukuran 4-5 inch dan beratnya 3-5 ons. Oleh karena itu, memasuki minggu ke-17 si kecil mulai berukuran telapak tangan mama. Ya, mungkin demikian itu dari bulan ke-4. Dan sekarang kita masuki bulan yang ke-5, bahwa minggu 18 sampai yang ke-22 si kecil berukuran 5,5 inch dan beratnya kurang lebih 5 ons. Saat ini mama bisa merasakan gerakan si kecil karena dia mulai aktif berputar, meninjau, dan menendang. Memasuki minggu ke-19 si kecil sudah berukuran sebuah mangga. Saat minggu ke-20 sudah berukuran buah belewah dan mulai terbentuk.
Kita akan masuki pada minggu yang ke-21. Minggu ke-21, si kecil mulai menelan air ketuban dan dia bisa merasakan apa yang mama makan. Di minggu ke-22, si kecil berukuran 1 pon dan panjang 18 inci. Kira-kira berukuran boneka kecil, semua indera mulai berfungsi. Mungkin demikian itu dari minggu yang ke-21. Kita akan masuki pada bulan yang ke-6, minggu ke-23 sampai yang ke-27. Si kecil berukuran panjang 18 inci dan berat 1 pon. Lebih pada minggu ke-24, semakin menumpuk lemak di tubuhnya. Dan saat ini wajah si kecil sudah hampir sempurna. Terbentuk helai rambut masih berwarna putih dan belum terbentuk pigmen sehingga mama belum mengetahui warna matanya si kecil. Pada minggu yang ke-27 sudah memiliki organ pengecapan di lidahnya lebih banyak saat dia lahir sehingga dia bisa merasakan apa yang mama makan melalui rasa air ketuban. Oleh karena itu kita akan masuk pada minggu yang ke-27 tadi, dan pada saat ini kita akan masuk pada bulan ke-7, minggu ke-28 sampai yang ke-31. Minggu ke-28, si kecil berukuran panjang 16 inci dan berat 2,5 inch. 2,5 pounds. Si kecil mulai mengedip dan dia juga mulai bertidur dan bermimpi. Minggu ke-29, lebih banyak menumpukan lemak di dalam tubuhnya dan rahim mama semakin sempit baginya untuk bergerak dalam rahim mama. Oleh karena itu terima kasih untuk mata pelajaran psikologi bahwa saya mengetahui bahwa pada ukuran bulan ke-7 dan minggu yang ke-28 sampai yang ke-31 saya baru mengetahui bahwa si kecil dia mulai bermimpi. Oleh karena itu mimpinya itu dia seperti apa? Mari kita menelusuri sama-sama. Terima kasih juga untuk semua ini bagi Bapak dosen yang telah memberikan materi. Oke, kita akan masuki pada bulan yang ke-8. Memasuki bulan ke-8, perkembangan janin dalam kandungan minggu ke-32, si kecil semakin sering berlatih untuk bertahan hidup di luar rahim, misalnya dengan melakukan gerakan mengisap, menelan, dan bernapas, dan menendang. Oleh karena itu, terima kasih, dan kita akan masuk pada bulan yang ke-9, bahwa akhirnya mama sampai ke bulan yang ke-9. Saat ini si kecil berukuran panjang 2 inch dan berat 6 pon. Sistem peredaran darah, otot, dan tulangnya sudah matang untuk kehidupan di luar rahim, tapi sistem pencernaan belum siap karena ia masih dapat suplai nutrisi dari mama melalui tali pusatnya. Ya mungkin sejauh mana yang saya telah bacakan tadi bahwa dari minggu pertama sehingga masuk pada minggu yang ke-40 dan perkembangan janin dalam perut mama, mungkin demikian itu yang saya dapat sampaikan. Jikalau ada kata-kata saya yang terlanjur, mohon dimaafkan. Demikian presentasi saya dari materi saya. Salam dan selamat siang.